5-3-nya tidak menjadi dasar tuntutan JPU, dan klien kami dituntut dengan pasal 351 ayat 1 dengan penganiayaan, tapi kami juga masih tetap membantah hal tersebut. Kenapa? Karena saksi yang dihadirkan, saksi e-charge yang dihadirkan jaksa penuntut umum itu satu sama lain tidak melihat secara langsung adanya sebuah pemukulan. Jadi bagaimana kita menuduh, menjudgment seseorang ini telah melakukan penganiayaan, tapi tidak ada orang yang melihat. Nah, kemudian bukti visum et repertum yang saya beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa ada luka robek di kepala. Nah, luka robek itu akibat dari kena jam tangan sendiri setelah menyundul klien kami atau karena pemukulan. Karena dalam persidangan tanggal 20 Agustus saya masih ingat, saudara pelapor ini menyampaikan bahwa dipukul secara bertubi-tubi sekuat tenaga di bagian muka, tapi sama sekali tidak ada luka lebam dalam muka tersebut. Dan dalam video ketika pembuktian, klien kami tidak ada bercak darah sedikit pun di tangannya. Jadi pukulan siapa ini? Jadi kami mohon kepada majelis hakim, jangan sampai kita mengadili seseorang tanpa bukti yang jelas. Saya sebagai ketua alumni sangat mengenal Olises, dan kejadian yang dituduhkan kepada Olises di persidangan ini adalah sebuah bukti bahwa hal yang dituduhkan itu tidak dilakukan oleh Olises. Ini sebuah tantangan buat kita semua untuk menegakkan hukum itu. Dan saya percaya bahwa hakim akan memutuskan keputusan yang adil dan membebaskan Olises. Tentunya itu juga menjadi semangat bagi kami alumni ITB untuk terus berjuang menegakkan keadilan di negeri.